kabarnya? Kembali lagi bersama kita di Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. Tadi aku tanya kabarnya loh. Dan gimana kabarnya kakak? Puji Tuhan, luar biasa, sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat, Ya. luar biasa. Perutnya sudah. Iya dong. Sudah Udah mau waktunya ini. Iya, udah mau waktunya ya. Oke. Oke, kali ini kita mau membahas sambungan dari episode yang kemarin. Ya. Kita lagi mau bahas mengenai, kemarin kan bahas tentang teman yang berkualitas. Gimana Iya. sih caranya cari teman yang berkualitas kayak gitu. Nah, sekarang itu yang pentingnya adalah gimana kita menjadi pribadi yang berkualitas. Oke. Nah, kalau misalkan dipikirkan kalau berkualitas itu mungkin ya kalau di duniawi ya harus sukses ya kan, betul. sudah punya ini itu, terus Sudah mapan. Ya. sudah menikah, punya keluarga segala macam. Nah, sekarang kalau dalam firman Tuhan, nah tips-tipsnya apa sih menjadi pribadi yang berkualitas itu Kak? Oke, ya wah. Luar biasa ya tema kita hari Iya, ini ya, betul. menjadi pribadi yang berkualitas. Nggak mungkin dong kita cari orang yang berkualitas untuk bisa berteman dengan kita, Iya. sementara diri kita sendiri Iya, nggak berkualitas. tidak menunjukkan kualitas yang bisa juga dinilai oleh Iya. orang lain ya kan. Nah, perlu kita ketahui dulu kalau pribadi yang berkualitas itu, saya setuju seperti yang Febe katakan tadi, tidak hanya diukur dari kesuksesan ya, dia sudah punya sesuatu yang bisa dibanggakan, sudah Iya. punya karir yang bagus, hidup mapan dan Iya. lain sebagainya, atau dia secara pendidikannya tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pribadi yang berkualitas itu bukan hanya dinilai dari itu saja, tapi pribadi yang berkualitas itu juga bisa dinilai dari penampilan seseorang, Ya. penampilan kita, kemudian cara bicara kita kan pernah bahas ya, gimana sih kita harus berbicara, begitu ada nilai-nilai, ada norma, ada etika yang harus kita lakukan ketika kita melakukan hal-hal itu. Kemudian dari segi perilaku kita juga kan, orang lain kan bisa menilai. Jangan sampai orang katakan percuma sekolah tinggi-tinggi tapi perilakunya Etikanya buruk, iya attitude-nya buruk gitu buruk, kan. ya. Nah, attitude-nya nggak ada gitu. Jadi hal-hal yang tadi kita banggakan itu akan bisa rusak ketika tidak dibarengi dengan yang tadi yang Kak Kasih bilang, dengan perilaku kita yang baik, cara tutur kita yang baik, seperti itu. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan nih, ya, pasti kehidupan kita sangat berbeda dengan kehidupan dunia yang tawarkan, ya, seperti tadi kesuksesan dan sebagainya. Nah, kalau kita berkaca dengan firman Tuhan, tentu jelas Tuhan sudah sampaikan ke kita melalui firman-Nya, bagaimana sih kita bisa menjadi seorang pribadi yang berkualitas itu. Nah, di sini Tuhan mau katakan ke kita bahwa kita tuh jangan jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Iya. Ya, udahlah gini aja lah. Yang penting kan hidup. Jadi pasrah ya. Ya, pasrah. Tapi Tuhan mau supaya ada sesuatu yang istimewa, yang unik, yang bisa dilihat oleh orang lain terhadap diri kita. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya, tetapi jadilah teladan dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi itu semua menyangkut tadi yang Kak Kasih sudah sampaikan, bahwa bukan hanya sekedar ilmu, sukses, dan lain sebagainya, tetapi juga dilihat dari nilai-nilai hidup yang kita terapkan tiap-tiap hari, gitu Iya ya. sih, betul. Kebiasaan kita tiap-tiap hari. Nah, untuk jadi teladan ini nggak gampang gitu loh. Apalagi dengan anak-anak muda sekarang ini, ya, untuk bisa diterima dalam satu tongkrongan itu, ya mau nggak mau harus ikut-ikutan gitu kan, Iya, apa yang lagi betul. trendy sekarang ini gitu kan. Tapi Tuhan mau, meskipun kita harus hidup di tengah-tengah mungkin teman-teman yang pada tanda kutip hidupnya ya biasa-biasa saja, tapi kita bisa jadi contoh dan teladan dalam hidup ini. Ya, meskipun jadi teladan itu ada harga yang harus kita bayar juga kan.
Nah, sesuatu yang mungkin berat kita lakukan tapi mau nggak mau ya kita harus lakukan Iya, gitu. betul, betul. Nah, kalau tadi Febe tanyakan apa sih Kak tips-tips untuk menjadi pribadi yang berkualitas? Poinnya sih, poin utamanya itu Iya. apa sih sebenarnya? Nah, kalau tadi kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 kan kita harus jadi teladannya, teladan di dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita, dan kemudian hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan supaya terus menjadi pribadi yang berkualitas dan orang lain juga bisa belajar dari hidup kita. Yang pertama itu bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Gitu kan? Menggunakan waktu kita dengan baik, apalagi sekarang ini ya dengan gawai gadget yang kita miliki ini, bisa saja kita menghabiskan waktu kita misalnya dalam satu harian lah 24 jam, bisa mungkin setengah hari bahkan lebih bisa. Ya, apalagi kalau pas waktu libur. Ya. Nah, gitu kan, itu kita bisa habiskan dengan cuman main medsos dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita jadi pribadi yang berkualitas, kita tahu prioritas mana yang harus kita kerjakan gitu. Jadi tidak ada larangan bagi kita bahwa kita nggak boleh pegang HP, nggak boleh lihat berita apa yang sedang trendy saat ini gitu. Tidak, tapi kita bisa membatasi diri kita untuk melakukan sesuatu yang bukan prioritas kita. Nah, itu kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa bekerja keras dan menantang diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana ya? Sekarang Febe kegiatannya apa? Kalau kegiatan sih dibilang ya bekerja juga kan, pelayanan juga kayak gitu. Gitu ya. Jadi apa sih bekerja keras dan kemudian kita tantang diri kita sendiri. Nah, kita percaya pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Kemudian jangan sampai di dalam pekerjaan kita itu ya wis lah ini aja yang bisa saya lakukan ya, tanpa meng-upgrade diri kita toh. Nah, di situ kita bisa menantang diri kita, apalagi sih hal yang lain yang bisa saya lakukan gitu kan. Misalnya nih Febe kan ikut pelayanan gitu kan, kemudian di dalam pelayanan itu Febe bisa cari apalagi sih yang bisa saya lakukan selain apa yang sedang saya kerjakan sekarang ini. Nah, apalagi kan sekarang banyak seminar-seminar tuh, workshop, dan pelatihan apa segala macam. Kalau memungkinkan waktu, kita bisa ikut, kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan itu. Ya, itu juga contoh salah satunya bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita untuk jauh lebih baik. Menantang diri kita untuk bisa mengerjakan sesuatu yang lebih lebih besar lagi kan. Nah, itu yang kedua. Dan yang kemudian yang ketiga itu jangan menempatkan banyak nilai pada hal-hal material. Ngerti gak? Paham. Ya, jadi ya itu tadi ya, kembali pada kesuksesan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas ketika secara materi kita terpenuhi semuanya. Gitu. Bukan seperti itu. Karena yang terpenting dalam hidup kita ini adalah bagaimana nilai-nilai positif yang boleh keluar dari diri kita yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita punya harta yang banyak, kemudian pendidikan kita tinggi, karir kita sukses, tapi kemudian kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya sama aja bohong kan. Kita nggak bisa jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi menurut Kak Kasih itu sih selain tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 2 dan kemudian yang 3 hal tadi, Kak Kasih mau ulangi. Yang pertama tadi bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan baik, kemudian kita terus bekerja keras dan berani menantang diri kita sendiri untuk bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Dan yang ketiga, jangan menempatkan semua hal pada material. Ya. Dan mungkin di luar sana teman-teman juga pasti bisa menambahkan yang keempat, 5, 6 dan seterusnya gitu kan. Jadi dari hal-hal ini bagaimana Febe? Sudah jadi pribadi yang berkualitas belum? Kalau dari pandangan aku sendiri, kalau menilai sendiri sih ya sudah. Kalau nggak tahu kalau misalkan orang lain menilai saya seperti apa kan, itu kan pandangannya orang. Tapi kalau saya sendiri, saya sudah melakukan kayak gini-gini, berarti saya sudah
mencapai hal itu. Iya, Walaupun belum maksimal ya, belum Betul. sempurna. Karena memang ini adalah proses Iya, ya, proses. semuanya Ada proses. prosesnya untuk bagaimana kita bisa memberikan nilai-nilai yang baik, baik untuk diri kita sendiri maupun juga bagi lain. orang lain. Demikian. Oke. Wah, pemaparannya begitu panjang ya, Wow, teman-teman. iya. Tapi ada hal yang menarik ya buat kita semuanya. Ada poin yang menarik bahwa kita harus menjadi pribadi yang berkualitas. Kualitas. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Bye-bye.